Halo guys, balik lagi di channel ini, channel Dodong YouTube. Oke guys, kali ini kita akan bongkar sebuah rahasia, di mana rahasia ini yaitu kriteria penilaian SKB ya, SKB seleksi kompetensi bidang dalam CPNS Kemenkumham. Oke guys, tapi sebelumnya intro dulu lah, oke? Oke, balik lagi di channel ini. Oke guys, sebelumnya kalian bisa like dan subscribe dulu channel ini sebelum kita masuk ke dalam rahasianya itu. Oke, kalian like dan subscribe dulu ya. Oke guys, kalau boleh cerita, kemarin saya juga mencoba di CPNS Kemenkumham ya, pada tahun pendaftarannya kemarin pada bulan November ya, pada bulan November, dan kemarin ada ujiannya SKD pada bulan Februari awal. Di situ saya memang udah lulus SKD dan nilai saya juga udah lumayan 339, tapi sayang guys, waktu perankingan saya nggak masuk daftar kayak gitu, nggak masuk daftar yang mau diambil lah, mau ikut SKB. Tapi sih sebelumnya saya udah tanyakan ini rahasianya ini dari seseorang yang sudah masuk ataupun sudah menjadi PNS ya, yang sudah menjadi PNS di Kemenkumham. Yaitu dulu ada abang kampus saya yang udah masuk di CPNS Kemenkumham. Kemarin saya kuliah di sebuah universitas, dan dari abang itulah saya dapat rahasia ini, rahasia kriteria penilaian SKB CPNS Kemenkumham. Oke guys, langsung saja kita bongkar rahasianya. Yaitu di sini ya, ada dua jenis penilaian nanti yang waktu SKB Kemenkumham. Ini sama ya untuk Kemenkumham yang penjaga tahanan maupun yang di bidang keimigrasian. Oke guys, ada yang pertama yaitu ada penilaian A dan penilaian B. Nanti saya kasih tunjuk kepada kalian bukti screenshot hasil chat saya dengan abang itu. Oke, di akhir video nanti, biar kalian percaya bahwa ini informasi bukan asal-asal ya, ini langsung dari orangnya. Akan saya tunjukkan nanti bukti screenshotnya. Oke, yang pertama itu penilaian A. Penilaian A itu bobotnya 50%, sangat besar guys. Jadi waktu SKB nanti ini penilaian yang paling besar 50%. Yaitu apa? Ini dia, terdiri dari tes lari selama 12 menit, nilai 100, itu jarak 3200 meter. Jadi ini yang paling besar bobotnya guys, yaitu 50%, yaitu pada bagian lari. Jadi kalian harus maksimalkan di bagian ini karena ini nilai yang paling besar ya, yaitu sebesar 50% tadi. Dan kalian harus bisa mencapainya selama 12 menit. Oke guys, yang kedua itu penilaian yang B. Ini penilaian B juga bobotnya 50%, tapi bagian-bagiannya banyak. Itu dia bedanya. Di sini penilaian B ada bagian-bagiannya, ada push up, sit up, pull up, dan shuttle run. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian guys. Jadi saran saya itu tadi, maksimalkan di bagian yang jogging tadi atau tes lari tadi. Ini penilaiannya pada bagian B, push up. Untuk push up dinilai 100, jumlahnya 45 kali dalam 1 menit. Jadi push up itu kalian harus capai 45 kali dalam 1 menit. Oke. Untuk yang sit up, yang kedua sit up nilainya 100, jumlahnya 45 kali dalam 1 menit. Jadi ini sama ya, sama yang push up dan sit up, 45 kali dalam 1 menit. Oke, yang kedua itu pull up. Yang ketiga ya. Yang ketiga pull up nilainya 100, jumlahnya itu 18 kali dalam 1 menit. Jadi kalian harus melakukan pull up itu, jumlahnya itu harus full 18 biar nilainya 100 ya, dalam 1 menit. Dalam 1 menit ya guys. Oke, yang keempat yaitu shuttle run. Shuttle run nilainya itu yaitu yang biasanya berbentuk nomor 8 ya guys, nomor 8 shuttle run gitu. Itu shuttle run nilainya 100, jumlahnya 16 detik. Jadi kalian harus bisa mencapai shuttle run itu, satu putaran itu nanti berbentuk angka 8, itu harus bisa kalian capai dalam waktu 16 detik, baru nilai kalian akan menjadi 100. Jadi
dibilang abang itu kemarin, strateginya itu diperkuat di jogging mode. Kenapa? Karena itu nilainya 50%. Oke guys, itu dia penilaian dalam SKB nanti. Karena kan waktu SKB nanti seleksi kompetensi bidang, jadi kita harus, itu kan kita mau menjaga tahanan, jadi fisik kita harus diuji, ketahanan fisik kita harus diuji, kemampuan kita harus diuji. Jadi ujiannya hampir sama dengan seperti ujian polisi, ujian tentara, ada push up, sit up, larinya juga. Jadi itu dia guys, kita bongkar udah kriteria penilaian dalam CPNS Kemenkumham. Semoga kalian yang udah lolos SKB, kalian manfaatkan, kalian pelajari apa yang saya udah sampaikan ini, semoga bermanfaat. Dan oke, langsung saja kita lihat. Ini dia guys bukti chat saya sama abang itu ya, bukti chat saya sama abang itu di Instagram. Oke, kalian, saya tunjukkan juga nanti Instagramnya buat kalian. Oke guys, ini kita sudah masuk di dalam chatnya ya. Ini dia bukti chat saya dengan abang itu. Kalian bisa baca di sini. Saya tanyakan bagaimana, bisa kalian lihat pada bagian yang pertama ini. Saya tanyakan dia anonimat dan sudah lolos di Kemenkumham, dan saya tanyakan kasih tips untuk lolos di Kemenkumham. Jadi ada dikasih tips, yaitu ada 3 tahap: SKD, SKB, dan wawancara. Jadi saya tanya kembali itu ini ya, SKD itu udah ngerti dan tes fisik itu udah ngerti. Terus sertifikat itu penting atau enggak? Bisa kalian lihat di sini dijelaskan di SKB itu. Oh, bisa kita lihat di sini. Di SKB itu langsung saya seperti yang penjelasan saya tadi. SKB itu ada 2 penilaian A dan B. Kalian bisa lihat di sini penilaian A katanya bobotnya 50%, terdiri dari tes lari selama 12 menit dan nilai 100, itu jarak 3200 meter. Itu dia. Terus tadi kan saya bilang lolos di Kemenkumham. Dari foto-fotonya saya lihat dia. Kita lihat nanti ya. Kalian bisa lihat nanti Instagramnya ini, terus kalian follow juga. Dan ini dia penilaian yang B tadi, bobotnya 50%, terdiri dari push up, sit up, pull up, dan shuttle run. Dan ini penjelasannya ya. Kalian bisa lihat ada push up dan sit up nilainya 100, jumlahnya 45 kali, harus dicapai dalam 1 menit. Kemudian pull up nilainya 100, jumlahnya 18 kali dalam 1 menit. Kemudian shuttle run nilainya 100, jumlahnya harus bisa dicapai selama 16 detik. Jadi strateginya dibilang abang itu perkuat di jogging ataupun di penilaian A tadi, karena bobotnya 50%. Oke, kalian bisa lihat guys. Coba kita lihat di sini. Ini buktinya ya kalau abang itu memang udah lolos di Kemenkumham. Ya, kalian bisa lihat di sini dari profil yang ada. Kalian bisa lihat ada di sini pas artinya dari anggota Kemenkumham ya. Anggota ke 10, 18, anggota ke 18 Kemenkumham RI atau angkatan ke 18. Kalian bisa lihat di sini foto-fotonya. Ini dia kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ya. Dan ini foto-fotonya juga udah memakai dinas Kemenkumham. Nanti kalian follow ya guys. Ini dia tips-tipsnya tadi dan bobot penilaian dari SKB itu. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan share juga kepada kawan-kawan kalian ya. Dan jangan lupa untuk dukung like dan subscribe channel ini. Dukung channel Agak malu-malu nawa. Oh, berarti ya ini untuk terus berkembang. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.